Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwatun dengan nomor NIM 2384110086. Di sini saya akan memenuhi tugas ilmu jurnalistik dengan mewawancarai Ustadz Ahmad Fatih dengan tema implementasi metode pembelajaran Al-Quran dalam kalangan anak Gen Z. Langsung saja saya akan membacakan pertanyaan yang pertama, yaitu pengalaman Ustadz untuk menerapkan metode pembelajaran Al-Quran untuk anak Gen Z bagaimana? Pengalaman sebagai ustadz. Ustadz kan diibaratkan sebagai ahli agama, ahli dalam kategori mampu dalam akademik. Makanya ustadz ini kan mengajari, kemudian mempelajari dan mengarahkan. Kalau dalam kategori generasi Gen Z itu generasi dari 95 sampai 2010 atau bisa disebut dengan generasi milenial. Nah, makanya tantangannya adalah melawan pada media sosial atau HP gitu. Jadi kalau dibilang pengalamannya ada suka ada duka. Sukanya mengajarkan, dukanya anaknya lumayan tidak fokus. Terus dibalik ketika ditunjukkan kenapa menjadi ustadz, harapannya tuh dua. Yang pertama adalah ingin dikenang, yang kedua adalah pahalanya mengalir karena ilmunya itu bermanfaat gitu. Sebagai pengalaman mengajari anak-anak generasi Gen Z atau generasi milenial. Ya, silakan. Ya, cukup. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Ustadz agar menarik kalangan anak Gen Z dalam mempelajari metode pembelajaran Al-Quran dengan baik? Menarik ya. Menarik ini kalau menurut saya, yang pertama adalah beri manfaat Al-Quran. Memberikan pelajaran apa itu manfaat Al-Quran. Kalau dalam kitab klasik, manfaat Al-Quran adalah orang yang hafal Al-Quran itu jasanya tidak akan hancur. Bahkan dalam syair disebutkan, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada ajaluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba lima yahfadhu dunya wa ukhron abada wa kaifala idayam. Syair disebutkan, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada ajaluha naf'an ala ummatihi musarmada tuba lima yahfadhu dunya wa ukhron abada wa kaifala idayamut jismuhu layaf suda. Orang yang hafal Al-Quran itu jasanya layaf suda, tidak akan hancur. Jadi supaya menarik, beri manfaat Al-Quran. Orang yang hafal Al-Quran jasanya tidak akan hancur. Gimana supaya hafal? Ya harus belajar, harus ngaji, harus sama ustadznya yang mumpuni, artinya pendidikannya jelas, tidak ada ujug-ujug jadi ustadz, tapi harus ada gurunya. Jadi kenapa dalam mahasiswa harus disebutkan embel-embel? Contoh pendidikan SPD, kalau sarjana ekonomi SE dan sebagainya, gunanya sebagai penguat, sebagai referensi atau itulah penguat gitu. Cukup itu. Lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apa saja metode yang cocok untuk kalangan anak Gen Z ini? Metode Pembelajaran yang cocok. Kalau metode menurut saya adalah sesuai dengan orang-orang klasik atau orang-orang dahulu. Yang pertama, untuk mengajari Al-Quran adalah pertama hafal huruf hijaiyah terlebih dahulu. Huruf hijaiyah itu ada 3. Yang kedua, mengerti harokat. Yang ketiga adalah ngerti tajwid. Jadi hafal huruf hijaiyah,
yang kedua harokat, yang ketiga adalah yaitu tajwid. Yang pertama huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini harus hafal semua. Bahkan di generasi Gen Z ada YouTube, ada HP bisa menjadi referensi untuk pembelajaran. Kalau zaman dahulu sih langsung face to face sama orang tua. Bahkan ada nadanya tuh abatasa jahaho dada roja sasa so boto goa gofako kalamana wahaya. Kemudian harokat an in un fathaten kasroten domaten. Yang ketiga tajwid. Tajwid ini harus hafal, harus paham. Contoh huruf atau nun mati, hukumnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah itu hukumnya ada 4. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, dan ada ikhfa. Gitu supaya metodenya itu lancar. 3 hal atau 3 poin: hafal huruf hijaiyah, mengerti harokat, yang terakhir adalah cukup tajwid, kira-kira mempelajari atau menguasai ilmu tajwid. Gitu aja sih supaya mengerti. Jadi itu Kan dari pertanyaan tadi itu mengenai pengalaman Ustadz ingin menjadi seorang guru yang dikenal, terus untuk menarik kalangan Gen Z untuk mengajarinya, berikan manfaat terlebih dahulu untuk pembelajaran Al-Quran. Lalu metodenya yaitu dengan mempelajari huruf hijaiyah, harokat, dan tajwid. Mungkin sekian untuk wawancara hari ini dengan Ustadz Ahmad Fatih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.